Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya, ada yang sakit? Tidak, ya. Jadi hari ini kita akan belajar bab 6 1 titik. Ya, jika Nana Ibu ada bukunya, silakan dilihat di bukunya. Itu berada di halaman 131. Oke, dilihat bukunya dan didengarkan penjelasan dari Ibu. Oke ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh dari benteng alam. Jadi benteng alam itu apa ya? Ada yang tahu? Jadi benteng alam itu adalah semua bentuk permukaan bumi yang terjadi akibat peristiwa dari alam ya. Ini ada gunung, kemudian ini ada pantai, kemudian di sini ada pegunungan dan juga ada lautan. Ya, ini adalah eh, contoh dari benteng alam. Nah, sekarang kita akan membaca sebuah teks yang berjudul Raja Ampat. Ya, ada yang sudah pernah ke Raja Ampat? Belum ya. Nah, sekarang kita akan membaca sebuah teks Raja Ampat. Silahkan disimak dan diperhatikan, nanti bakalan ada kuis di akhir pembelajaran kita, oke? Silahkan diperhatikan di bukunya juga jika ada yang punya buku. Oke. Hai, aku Rewu. Aku dan teman-temanku akan berenang bersama. Kami tinggal di Pulau Misol, Raja Ampat di Papua Barat. Kalau kalian melihat peta dunia, tempat tinggal kami adalah satu titik di Indonesia bagian timur. Tempat tinggal kami dikelilingi lautan. Kalau ingin berenang, kami cukup pergi ke pantai. Pantai di sini bersih, pasirnya putih, lembut, dan airnya jernih. Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang berupa kepulauan. Dari banyak pulau yang ada, terdapat 4 yang paling besar, yaitu Pulau Waigo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. Sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan. Beberapa tahun belakangan ini, pulau kami didatangi banyak turis. Ada turis dari dalam negeri, ada pula yang dari luar negeri. Mereka menyukai pemandangan di daerah kami, baik pemandangan di darat maupun di bawah laut. Banyak wisatawan datang ke daerah kami untuk menyelam. Mereka tertarik akan beragam flora dan fauna di dalam laut. Kata mereka, Raja Ampat adalah surga bawah laut tercantik di dunia. Tentu saja kami setuju. Tidak semua wisatawan suka menyelam. Ada yang cukup menikmati pemandangan permukaan saja, karena air laut di sini bening sekali. Ikan dan karang aneka warna bisa terlihat dengan mudah. Nah, sekarang kita lihat teks yang berwarna kuning. Ya, kelihatan? Nah, teks yang berwarna kuning ini adalah teks yang baru. Teks yang baru yang berada. Oke, kita lihat yang pertama itu ada flora. Flora itu adalah dunia tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian ada fauna. Fauna itu adalah dunia hewan. Kemudian ada turis. Turis itu adalah orang yang berwisata atau yang biasa dikatakan sebagai wisatawan. Kemudian ada kepulauan. Kepulauan itu merupakan kumpulan dari beberapa pulau. Oke, jadi sudah tahu ya, ini adalah teks-teks baru, kalimat-kalimat baru yang kita temui. Oke, kita lanjut baca ceritanya. Untuk aku dan teman-temanku, laut adalah tempat bermain kami. Kami terbiasa berenang dan menyelam tanpa alat.
Kadang-kadang kami bercengkrama dengan ikan-ikan. Kadang-kadang kami saling menyemprotkan air. Raja Ampat menjadi rumah bagi biota laut. Ada sekitar 540 jenis karang, 1511 jenis ikan, 700 jenis moluska, dan masih banyak lagi lainnya. Sejak kecil kami sudah diingatkan orang tua kami untuk tidak merusak karang. Tahukah kalian, karang itu termasuk hewan laut. Karang menjadi tempat tinggal dan sumber makanan bagi banyak biota laut lainnya. Temanku, Maruna, sangat marah jika ada wisatawan yang merusak karang atau membuang sampah sembarangan. Hei, bawa pulang sampah kalian. Maruna akan mengejar si pembuang sampah dan tidak akan membiarkannya bebas. Ya, sampah akan mencemari lingkungan tempat tinggal kami. Sampah juga akan membuat laut kami tercemar dan merusak karang serta biota laut lainnya. Jika karang rusak dan mati karena sampah atau perilaku menyelam, ikan-ikan akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya. Kalau itu sampai terjadi, ikan-ikan akan berkurang jumlahnya. Bisa dibayangkan ya, apa yang akan terjadi selanjutnya. Laut itu tidak akan cantik lagi, kita semua akan merugi. Nah, kita lihat kalimat barunya itu ada biota. Biota itu adalah seluruh dari flora dan fauna di suatu daerah tertentu. Tuh. Ya. Nah, ini dia kata-kata barunya tadi. Nah, kita lihat nih. Ya, di sini ada contoh soal, di sini ada soal ya. Kalian bisa lihat jawabannya di kata yang di samping ini. Ya, yang pertama yaitu semua makhluk hidup yang ada di laut disebut titik-titik laut. Yang kedua, kumpulan beragam jenis karang yang indah sering disebut sebagai taman laut, walaupun karang termasuk titik-titik khas laut. Yang ketiga, Indonesia merupakan negara titik-titik karena terdiri atas beribu-ribu pulau. Yang keempat, peringatan harus diberikan kepada para titik-titik yang membuang sampah seenaknya di sekitar perairan Raja Ampat. Yang kelima, hutan-hutan Papua Barat kaya akan aneka titik-titik yang tidak ditemui di tempat lain, misalnya buah matoa. Nah, silakan diisi ya. Ibu akan menunggunya selama 5 menit. Nanti kita akan membacakan jawabannya sama-sama. Ya. Oke, nah jika kalian sudah mengerjakannya, kita lihat nih jawabannya sama-sama. Ya, semua makhluk hidup yang ada di laut disebut fauna laut, biota laut. Ya, biota laut itu adalah seluruh flora dan fauna di suatu daerah tertentu. Kemudian soal yang kedua, kumpulan beragam jenis karang yang indah sering disebut sebagai taman laut, walaupun karang termasuk fauna khas laut. Yang ketiga, Indonesia merupakan negara titik-titik karena terdiri atas beribu-ribu pulau. Itu apa? Iya, betul, kepulauan. Ya. Keempat, peringatan harus diberikan kepada para turis yang membuang sampah seenaknya di sekitar perairan Raja Ampat. Yang kelima, hutan-hutan Papua Barat kaya akan aneka flora yang tidak ditemui di tempat lain, misalnya buah matoa. Nah, bagaimana nih jawabannya? Apakah ada yang salah atau ada yang benar semua jawabannya? Ya, ada yang salah, tidak apa-apa ya. Nanti bisa dikoreksi di samping jawabannya yang benar. Oke, kita lanjut ya. Kita akan belajar tentang kalimat efektif. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu kalimat efektif? Belum? Ada yang belum, ada yang udah ya. Sekarang kita lihat kalimat efektif itu apa.
Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Susunan kata, ejaan, tanda baca, atau strukturnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri kalimat efektif. Ya, bisa dilihat di sini ada berapa? Ya, betul. Di sini ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama, mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, memiliki unsur kalimat. Ya, setidaknya di dalam kalimat itu ada terdapat subjek dan juga terdapat predikatnya. Kemudian digunakan dengan tepat, hemat kata, tidak bertele-tele. Yang terakhir ada pesan yang disampaikan jelas, tidak membingungkan para pembaca. Kita lihat ini ada contoh kalimat tidak efektif dan juga kalimat efektif. Kita lihat di bagian pertama. Ya, Nora itu berenangnya tidak bisa-bisa. Sedangkan kalimat yang benarnya itu adalah Nora belum bisa berenang. Kita lihat di sini tidak terdapat tanda bacanya ya. Nih, aturannya bisa dilihat di sini ada terdapat tanda titik dan juga ini terlalu boros kata. Tidak bisa-bisa ini aturannya bisa kita gunakan belum bisa. Nah, itu dia ya. Yang kedua, Maruna, Reu, dan teman-temannya mereka tinggal bersama-sama di Pulau Misol Raja Ampat di Papua Barat. Sedangkan kalimat efektifnya, Maruna, Reu, dan teman-temannya tinggal di Pulau Misol Raja Ampat di Papua Barat. Nah, kira-kira di sini apa? Mengapa dikatakan tidak efektif? Bisa dilihat ini tidak ada tanda bacanya, aturannya di sini diberikan tanda koma. Ya, kemudian di sini ada tinggal bersama-sama. Ya, ini terlalu boros-boros kata. Ya. Kemudian yang ketiga, biota laut yang terdapat di dalam laut ada beraneka macam. Kalimat efektif, kalimat yang betulnya itu adalah terdapat beraneka macam biota di dalam laut. Mengapa ini dikatakan kalimat tidak efektif? Karena di sini katanya itu kurang tepat, ya. Aturannya ini bisa ditulis terdapat. Aturannya di sini bisa kita tulis kalimat untuk pembacanya, ya. Kemudian sungai tempat mereka sering memancing sekarang airnya kotor. Lagi pula sudah dangkal. Sedangkan kalimat efektif, kalimat yang betulnya itu adalah air sungai itu sekarang kotor dan dangkal. Dahulu mereka sering memancing di sungai itu. Nah, kita bisa lihat ya, Dini tidak memperhatikan kaidah dari subjeknya. Ya, di sini tidak memperhatikan kaidah dari subjeknya. Sedangkan ini menggunakan kata-kata yang tepat dan pastinya lebih singkat dan mudah dipahami. Oke, yang terakhir, bagi semua para penyelam harus hati-hati dan harus tidak merusak terumbu karang. Sedangkan kalimat yang benarnya itu adalah air sungai itu sekarang kotor dan dangkal. Dahulu mereka sering memancing di sungai itu. Nah, ini juga kata-katanya tidak tepat, tidak menggunakan kaidah kebahasaan yang tepat, ya. Jadi ini bisa kita gunakan kalimat yang lebih ringkas lagi, yang mudah kita pahami. Itu, oke, mengerti dari sini? Mengerti? Mengerti ya? Kita lanjut. Kita akan bermain game. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, di penghujung pelajaran, kita akan bermain game. Gamenya itu apa? Nah, di sini ada untuk memulai gamenya.
Tapi kita lebih singkatnya, kita langsung saja masuk ke soalnya. Nah, bisa dilihat ini soalnya. Yang pertama, ada berapa jenis karang yang ada di Raja Ampat? Bagi yang sudah menyimak, bagi yang sudah memahami, teksnya bisa langsung tahu nih jawabannya. Ya, mungkin bisa dilihat nih bukunya ada berapa ya jenis karang yang ada di Raja Ampat tadi. Oke, kita lihat nih jawabannya apa ya kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah 540 jenis karang. Ada yang betul jawabannya? Betul. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di manakah tempat tinggal Reu? Siapa yang masih ingat tadi Reu itu tinggalnya di mana? Ada yang masih ingat? Di manakah tempat tinggal Reu? Nah, jawabannya adalah di Pulau Misol, Raja Ampat di Papua Barat. Ya, yang jawab Papua Barat tadi itu sudah betul, ya. Oke, kita lanjut nih. Soal yang ketiga. Nih, sebutkan 4 pulau besar yang berada di Provinsi Papua Barat tadi. Oke, jika tahu salah satu itu sudah tahu berarti jawabannya ya. Tapi kita bisa menyebutkannya 4. Kita lihat jawabannya. Apa saja? Pertama, Pulau Waigo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. Siapa yang betul jawabannya? Siapa yang tahu jawabannya? Siapa yang betul jawabannya tadi? Nah, ada yang betul ya. Selanjutnya soal nomor 4. Mengapa para turis banyak yang mendatangi Pulau Misol Raja Ampat? Siapa yang masih ingat? Mengapa para turis tadi itu banyak yang mendatangi Pulau Misol? Karena apa? Kita lihat jawabannya. Karena mereka menyukai pemandangan baik di darat maupun di laut. Gitu. Kita lihat nih soal terakhir. Ya, apakah yang menjadi ketertarikan di Pulau Misol Raja Ampat? Ada yang masih ingat? Apakah yang menjadi ketertarikan di Pulau Misol Raja Ampat? Jawabannya adalah flora dan fauna. Siapa nih jawabannya yang betul semua? Ada yang salah? Tidak apa-apa ya jika salah, nanti bisa lebih memahami teksnya lagi dan membaca teksnya itu lebih dipahami lagi. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa dibaca kembali bukunya, diulang-ulangi lagi pembelajarannya biar lebih mudah memahami pembelajarannya. Oke, sekian dulu pembelajaran kita. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah dalam membacakan teks. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.